Sejarah Nusantara dibekokkan, dikaburkan, bahkan dihilangkan oleh tafsir kolonial yang diwariskan turun-temurun. Padahal jejak leluhur masih berbisik melalui prasasti, gunung, dan langit yang sama. Mungkin sudah waktunya membuka kembali lembar yang lama terkubur dan mendengar suara peradaban yang terlupakan. Pernah kepikiran gak sih buat Anda yang lagi dengerin kalau ternyata emas murni yang ngebangun kuil megah Raja Salomo itu dikirim langsung dari sebuah gunung di pesisir Sumatera? Wah, iya. Itu klaim yang luar biasa dari sumber-sumber yang kita punya. Bener banget. Nah, hari ini di Deep Dive kita mau ngebongkar sumber-sumber sejarah kuno Nusantara. Kita punya banyak catatan sejarah dan kita bakal pakai ilmu hermeneutika. Semacam kacamata decoder gitu ya. Nah, persis. Kacamata decoder buat nerjemahin mitos kuno jadi data science yang logis. Misinya cuma satu, supaya Anda bisa ngeliat kalau Nusantara ini bukan penerima pasif, tapi ya pemain utama peradaban global. Betul. Dan kalau kita pakai kacamata decoder ini ke sumber teks Semitik kuno, kita langsung ketemu sama wilayah legendaris yang namanya Ofir. Oh, Ofir yang terkenal itu ya? Ya, di teks itu disebut kalau Ofir ini nyuplai 420 talenta emas murni dan kayu cendana. Dan kalau kita lacak ciri geografisnya, ini tuh ngarah lurus ke Gunung Talamau. Di pesisir barat Sumatera kan? Tepat. Di sana ada kandungan emas di sungainya, terus ada habitat cendana, dan ya, akses lautnya langsung kebuka ke Samudra Hindia. Berarti Ofir ini bukan sekedar fiktif ya? Tapi tunggu, kalau pesisir barat Sumatera ini emang sekaya itu di masa lalu, logikanya kan pasti menarik banyak pergerakan manusia ke sana dong? Nah, secara kausal emang gitu. Daya tarik kekayaan timur ini secara logis memicu gelombang migrasi purba. Ada catatan yang nyebutin kalau keturunan Keturah, yaitu istri Abraham, itu migrasi ke tanah timur. Oke, terus hubungannya sama Nusantara apa tuh? Kalau dibedah secara teosofi, kata Jawi itu dari Ji yang artinya satu dan Wi yang merujuk pada Tuhan. Oh, jadi maksudnya mereka ini entitas pembawa ajaran tauhid gitu ya? Berdasarkan sumber teks tersebut, iya. Dan yang lebih menarik lagi, ada bukti genetik yang diklaim ngedukung hal ini. Kajian genetika ngedeteksi ada sekitar 27%. Tunggu, 27%? Iya, 27% DNA varian Mediterania yang ngalir di masyarakat Melayu Nusantara saat ini. Wow, 27% jejak Timur Tengah di Nusantara itu bukti fisik pembauran yang nyata banget ya buat Anda yang mungkin baru dengar. Tapi saya jadi ada satu pertanyaan kritis nih. Apa tuh? Kalau emang kita udah jadi pusat perdagangan global dan tauhid sejak era Semitik kuno, kenapa ya buku sejarah SMP kita selalu ngedokmain kalau kita ini baru melek peradaban gara-gara indianisasi di tahun 78 Masehi? Ini tuh titik buta dari historiografi kolonial yang sering banget kita telan mentah-mentah. Rumus nambahin 78 Masehi, ini sebenarnya bakal hancur cacat kalau dipaksain ke semua prasasti. Hancur gimana maksudnya? Gini, bayangin ada prasasti Hoyesala. Di situ memuat angka tahun Saka 1919. Kalau sejarawan kolonial kan punya rumus baku ya, angka di prasasti selalu ditambah 78 tahun, hasilnya? Tahun 1997 Masehi. Hah, 1997. Masa iya kerajaan kuno bikin prasasti batu di era reformasi akhir 90-an? Absurd banget. Makanya, itu anakronisme konyol kan? Nah, ahli epigrafi independen itu pakainya acuan Saka lama, yang titik awalnya itu di tahun 583 sebelum Masehi. Berarti cara hitungnya dibalik dong? Nya tuh akurat banget, jatuh di tahun 1336 Masehi. Wah, jauh lebih masuk akal. Dan kita juga punya bukti independensi lain loh dari luar Nusantara. Catatan resmi dinasti Liang dari Tiongkok, itu ngedokumentasiin ada kerajaan Langga di Jawa. Tahun berapa tuh Eksisnya, mereka bersaksi kalau kerajaan itu udah eksis dan terorganisir sekitar tahun 102 Masehi.
Jauh mendahului dogma pencerahan tahun 78 Masehi tadi kan. Luar biasa ya. Berarti emang kemandirian Nusantara ini udah sangat terstruktur, dan dari catatan yang kita bahas, kemandirian ini berlanjut sampai ke urusan sains astronomi kan? Tepat banget. Kita punya sistem Pranata Mangsa Jawa yang tercatat eksis sejak 911 sebelum Masehi. 911 sebelum Masehi. Tua banget. Iya, dan ini murni berbasis matahari. Waktunya dibagi konstan jadi 16 tabe, yang masing-masing durasinya presisi 90 menitan. Kalau nggak salah mereka pakainya sistem yang lunisolar gitu. Betul, gabungan fase bulan dan matahari. Sistem India itu sangat rumit karena mereka harus nyisipin bulan ganda buat nyesuaiin orbit. Pembagian waktu hariannya juga berubah-ubah terus, ngikutin gerak semu matahari. Bisa dibayangin nggak sih buat Anda yang lagi dengerin, kalau masyarakat pertanian Jawa kuno dipaksa pakai sistem lunisolar India yang ribet itu? Ibaratnya tuh kayak maksa orang pakai jaket salju tebal di Khatulistiwa. Iya, secara ekologis yang nggak masuk akal. Kacau balau. Apalagi kan puncak estetika alam di sastra Jawa itu merujuknya ke bulan Kartika, sekitar Oktober atau November pas tunas bersemi karena hujan. Bukannya di musim semi bulan Maret kayak literatur India. Secara ekologis emang nggak bisa dipaksain. Perhitungan waktu dan sensitivitas alam Nusantara itu tumbuh secara organik. Masyarakat lokal ngamatin ritme ekosistem mikrokatulistiwa mereka sendiri. Pengaruh bahasa Sanskerta yang masuk belakangan sekedar adaptasi istilah luar aja, tanpa pernah benar-benar ngegeser fondasi sains lokal kita. Oke, jadi apa relevansi deep dive ini buat Anda? Ini tuh nyadarin kita betapa esensialnya berpikir kritis. Identitas Nusantara bukan sekedar hasil fotokopi dari India. Kita ini peradaban maha maju yang berdaulat penuh atas sains dan ekologinya sendiri. Leluhur kita bukan sekedar penonton, tapi arsitek sejarah. Betul banget. Dan itu nyisain satu pikiran provokatif buat Anda pikirin. Kalau sistem kalender super presisi Pranata Mangsa ini udah terhitung sejak tahun 911 sebelum Masehi, jenis observatorium alam rahasia macam apa yang sebenarnya dipakai leluhur Anda di Nusantara buat ngalkulasi orbit tata surya sedetil itu tanpa teleskop modern? Tetap gunakan kacamata decoder Anda dan teruslah menggali. Borobudur bukan sekadar batu, tapi suara leluhur yang dibungkam. Sejarah kolonial membuat Nusantara terlihat kecil di mata dunia. Tujuh undakan Borobudur mengguncang kebohongan yang diwariskan berabad-abad. Mengguncang kebohongan.